Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, merupakan dosen dari program studi kewirausahaan Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Spesialisasi saya adalah bidang ilmu akuntansi. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik DIA yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah akuntansi manajemen ini berisi konsep pemanfaatan dan perkayasaan akuntansi manajemen seperti melakukan perhitungan, penyajian, dan analisis informasi akuntansi manajemen, serta mampu membuat menyusun informasi yang digunakan dalam manajemen perusahaan. Dalam hal ini, manajer dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi manajemen serta menjelaskan konsep informasi akuntansi. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep biaya, proses pembebanan, dan perilaku biaya serta memahami cara pengukuran biaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis dan perencanaan serta mampu melakukan evaluasi terkait kelayakan investasi dan target investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dari itu, melalui mata kuliah ini akan dibahas beberapa poin-poin penting atau topik-topik penting dalam pembelajaran terkait mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, peran sejarah dan arah akuntansi manajemen. Yang kedua, definisi biaya dan proses pembebanan biaya. Yang ketiga, perilaku biaya. 4, peran dan arah aktivitas based costing ataukah ABC. Yang keempat, manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kelima, pelaporan segmen dan evaluasi pusat investasi. Yang keenam, analisis biaya volume laba, alat perencanaan manajerial. Yang ketujuh, pengambilan keputusan taktis. Yang kedelapan, keputusan investasi modal. Dan yang kesembilan, penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Kesemua topik yang akan dibahas ini akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik DIA. Yang pertama, delivery. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan metode hybrid. Materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint akan saya upload pada Learning Management System yang telah disediakan oleh institut. Dan mahasiswa dapat mengakses materi yang saya share untuk kemudian dibahas di depan kelas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi di depan kelas dengan menggunakan metode ceramah. Yang kedua, interaction. Untuk mewujudkan adanya interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, serta memaksa mahasiswa untuk aktif dalam kelas, maka saya tidak mematok waktu tertentu bagi mahasiswa untuk bertanya. Kapan saja mahasiswa merasa ada yang perlu ditanyakan, maka mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan. Selain itu, saya juga akan melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa setiap selesai suatu topik saya jelaskan. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami topik pembelajaran yang saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah assessment. Untuk memastikan mahasiswa memahami seluruh topik yang telah saya sampaikan selama perkuliahan, maka di akhir sesi saya akan memberikan kuis atau latihan kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan tugas rumah kepada mahasiswa untuk memastikan mahasiswa mempelajari materi yang saya sampaikan. Dan tugas tersebut akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, agar mahasiswa bisa lebih memahami materi yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah saya yaitu kehadiran 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%, serta tugas, kuis, dan keaktifan dengan bobot 40%. Penilaian yang saya lakukan telah saya sampaikan dan disepakati bersama kepada mahasiswa pada pertemuan pertama melalui kontrak kuliah dan pembahasan RPS. Selanjutnya, mari kita menyaksikan video pengajaran saya pada pertemuan ke-11. Ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin.
Salatu salam ala syarafil amdi wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-11 ya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas analisis biaya, volume dan laba ya. Tapi sebelum saya masuk pada materi kita pada hari ini, sedikit saya mau refresh kembali ya. Saya mau refresh kembali terkait pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah bahas tentang laporan laba rugi segmen, ya kan? Bahwa pada dasarnya ada dua cara untuk membuat laporan laba rugi. Yang pertama apa? Apa sih Tio? Apa? Laporan laba rugi apa? Variabel sama? Absorpsi. Ya kan? Nah, kalau menggunakan laporan laba rugi variabel, apa bedanya dengan laporan laba rugi absorpsi? Biasanya variabel itu digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kalau absorpsi itu eksternal perusahaan, terus kalau absorpsi itu termasuk di dalamnya biaya tetap. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita buat laporan laba rugi variabel, itu tidak bisa digunakan untuk pelaporan eksternal. Nah, untuk konstruk atau struktur daripada laporan laba rugi variabel, itu penjualannya dikurangi dengan beban-beban variabel, baru dapat margin kontribusi. Margin kontribusi lah yang akan kita kurangkan dengan beban operasi yang sifatnya tetap. Tapi kalau misalkan tadi menggunakan absorpsi, berarti penjualan dikurangi dengan biaya-biaya harga pokok penjualan. Langsung saja di dalam ini semua. Tidak ada istilah lagi variabel tetap. Yang ada adalah harga pokok penjualan. Dari mana dasarnya? Daripada harga pokok produksi. Dapatlah tadi margin kontribusi, baru dikurangi dengan beban operasi. Oke? Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah analisis biaya, volume, dan laba. Dan masih ada hubungannya dengan laporan laba rugi. Kenapa? Dari sini kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa di dalam menyusun suatu laporan laba rugi ada beberapa komponen yang dibutuhkan, ya kan? Ada biaya, ada volume, dan tentunya ada laba. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama, cost, volume, profit. Hubungan daripada biaya, volume penjualan, dan profit itu sendiri atau keuntungan itu sendiri. Yang kedua, titik impas. Titik impas dibagi atas unit, rupiah, dan analisis multi produk. Oke, yang pertama terkait analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba. Ini menurut daripada Mulyadi tahun 2011. Jadi, adik-adik sekalian, ketika kita mengatakan suatu analisis biaya, volume, dan laba, berarti kita mau lihat apa hubungan daripada biaya itu sendiri, volume penjualan, dan laba. Tentunya seperti ini. Ketika biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi produk besar, otomatis akan mempengaruhi nanti laba itu sendiri. Ya kan? Bisa saja labanya menurun. Bagaimana caranya agar labanya meningkat? Ya, walaupun biaya produksinya meningkat ataukah tinggi, imbangi dengan volume penjualan. Maka tadi hubungan antara biaya, volume, dan laba itu sangat erat. Ketika kita ingin mendapatkan profit atau laba yang tinggi, perbanyak atau tingkatkan di dalam volume penjualan, ya kan? Oke. Nah, pada dasarnya seperti ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, ya kan? Biaya itu sendiri, harga jual, dan volume penjualan dan volume produksi, ya kan? Biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya kan kita kenal ada 2, ada biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi yang mana? Biaya produksi yang mana? Yang digunakan. Biaya produksi yang mana? Biaya bahan baku. Apalagi? Tenaga kerja langsung sama apa? Overhead. Nah, kalau biaya non produksi atau sifatnya biaya operasi, yang mana biasanya? Biaya sewa. Sewa apa? Gedung apa dulu? Nah, kan sewa gedung pabrik, kalau pabrik itu masuk di overhead.
Gedung kantor administrasi ataukah yang kita kenal sebagai biaya operasi, misalkan beban penjualan, administrasi, dan beban administrasi itu sendiri, ya kan? Itu yang tidak masuk sebagai biaya non produksi. Pokoknya segala macam biaya yang tidak masuk area non produksi segala macam biaya yang tidak masuk pada area produksi itu dikatakan biaya non produksi, ya kan? Seperti tadi sewa gedung apa? Gedung kantor, ya kan? Tapi kalau misalkan gedung pabrik, berarti dia akan masuk sebagai biaya produksi dan ada termasuk di dalamnya biaya overhead, ya kan? Seperti itu. Nah, tetapi dalam menghitung laporan laba rugi nantinya, ya kan, kedua komponen biaya ini dibutuhkan, biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menghitung harga pokok penjualan. Nah, kalau biaya non produksi dibutuhkan untuk apa? Untuk mengurangkan margin kontribusi tadi dengan biaya non produksi ataukah biaya operasi. Baru dapat laba operasi, seperti itu. Laba operasi untuk mendapatkan laba bersih adalah dikurangi dengan apa? Pajak, ya kan? Dikurangi dengan pajak, baru dapat laba bersih, seperti itu. Oke.
terakhir, supaya kalian ada latihan, silakan dikerjakan. Ya. Dan ini sudah saya kirim di LMS ya. Sudah saya kirim LMS. Silakan dikerjakan, dikumpul nanti ya. Setelah saya absen, setelah kelas berakhir, saya minta semuanya kumpul karena ini adalah kuis ya. Jadi sudah jelas semua ya? Jadi tadi kan sudah ada yang bertanya dan saya bertanya, saya harap kalian sudah paham. Apapun kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait materi kita untuk hari ini, saya tetap menerima layanan interaktif. Silakan hubungi saya ya di kontak saya ketika ada yang mau ditanyakan terkait materi dan ketika kalian mengerjakan tugas dan ada yang tidak dimengerti ya, silakan ditanyakan. Dan untuk hari ini saya rasa cukup dan saya harap kalian tidak berhenti belajar. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda dan tetap akan kita review kembali materi yang hari ini. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan pengajaran saya di depan kelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.